Dia jangan mikirin keluarganya. Mikir, hati kamu itu udah ditutupi sama tahu apa? Video viral beberapa waktu lalu, sepasang ASN Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor digerebek anak kandungnya saat berduaan dengan wanita lain yang bukan istrinya. Kedua ASN merupakan kepala pengawas SD dan pengawas SMP diketahui telah tinggal serumah tanpa ikatan pernikahan. Sementara pihak pria diketahui masih memiliki istri sah. Bapak tuh PNS ASN. Ini rumah saya, Pak. Bukannya atas nama nikah, ini rumah saya, ini rumah. Iya, saya anak Bapak. Fakta ini membuat sang anak murka hingga nekat merekam perselingkuhan ayahnya dan mengunggahnya di media sosial. Kasus perzinaan atau hidup bersama sebagai suami istri di luar pernikahan diatur dalam KUHP baru yang berlaku mulai tahun 2026 ini. Dalam pasal 411 dan 412 KUHP, setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang bukan suami istri bisa dipidana penjara 1 tahun atau denda 10 juta. Penuntutan harus dilakukan atas pengaduan suami atau istri bagi yang terikat perkawinan dan juga orang tua atau anak bagi yang tidak terikat perkawinan. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pasal perzinaan dalam KUHP baru tidak jauh berbeda dengan KUHP lama. Sama-sama hanya dapat diproses jika ada pengaduan dari suami atau istri pelaku. Bedanya, dalam KUHP baru memperluas cakupan zina dari sebelumnya hanya untuk pasangan sudah menikah, kini juga bisa menjerat seseorang yang belum menikah. Tapi tetap harus dilaporkan orang tua atau anak pelaku. Pernikahan, ada hubungan pernikahan ya. Tapi di dalam KUHP yang baru itu juga ada yang terkait dengan anak ya yang harus dilindungi. Tetapi kedua-duanya tetap adalah delik aduan. Jadi yang boleh mengadu adalah suami atau istri. Setelah diundangkan, pasal perzinaan masih menuai polemik. Pasal ini bahkan masuk dalam 11 perkara yang kini tengah digugat di Mahkamah Konstitusi. Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif meminta masyarakat harus membaca secara utuh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP tentang pasal demonstrasi. Menurutnya bila masyarakat tidak membaca secara utuh dan tidak dipahami, dinilai bisa berbahaya. Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif mengatakan berdasarkan KUHP baru, demonstran tidak perlu membuat izin untuk mengadakan demonstrasi, unjuk rasa, atau pawai. Namun harus tetap memberitahukan rencana kegiatan tersebut kepada aparat penegak hukum. Ia menjelaskan bila masyarakat telah memberitahukan rencana demonstrasi tersebut dan terjadi huru-hara, maka demonstran tidak akan dipidana oleh aparat penegak hukum. Kemudian bila masyarakat yang berdemo tidak melaporkan rencana demonstrasi dan tidak terjadi apa-apa atau keonaran, maka demonstran tetap tidak akan dipidana. Wamenkum meminta masyarakat harus membaca secara utuh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana soal pasal mengenai demonstrasi. Jadi pasal itu bahasanya itu adalah diimplikasi, jika dan hanya jika. Jika tidak memberitahu dan menimbulkan keonaran. Cuman yang baca itu kan kadang-kadang tidak baca utuh. Kalau dia baca utuh tidak paham terus komentar. Nah, itu yang bahayanya di situ. Jadi sama sekali pasal itu tidak dimaksudkan untuk menghambat, untuk melarang, untuk membatasi kebebasan berdemonstrasi, kebebasan berbicara, mengeluarkan lisan baik pikiran maupun tulisan, tetapi mengatur. Mengatur itu sama sekali tidak melarang, tapi memberitahu. Itu adalah esensinya mengapa tidak meminta izin, tapi memberitahu. Jadi cukup yang akan bertanggung jawab atas pawai atau demonstrasi memberitahukan kepada pihak yang berwajib, itu sudah selesai. Artinya dia sudah tidak bisa lagi dijerat dengan pasal itu. Itu maksud mengapa pengaturan mengenai unjuk rasa itu diatur dalam pasal 256 KUHP. Kalau pakai KUHP lama, itu ketua pengadilan negeri dihina, Kapolres dihina itu bisa kena pasal itu. Tetapi pasal yang ada dalam KUHP itu sudah dibatasi. Jadi penghinaan terhadap lembaga negara itu hanya dibatasi: 1, presiden wakil presiden, 2, MPR,
3 DPD, 4 DPR, 5 Mahkamah Agung, 6 Mahkamah Konstitusi. Jadi sangat terbatas. Dan itu delik aduan yang harus mengadukan itu adalah pimpinan lembaga. Apa dasar pemerintah dan DPR membentuk pasal itu? Dasarnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2006 ketika pasal 134 bis itu dibatalkan. Sementara Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengungkapkan penerapan pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru bersifat delik aduan absolut. Pasal ini baru bisa digunakan ketika Presiden atau Wakil Presiden langsung yang membuat laporannya. Sebelumnya, Undang-Undang KUHP diteken oleh Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia dan diundangkan oleh Pratikno selaku Menteri Sekretaris Negara yakni pada 2 Januari 2023. Pasal 624 Undang-Undang KUHP menyatakan peraturan perundang-undangan tersebut baru berlaku setelah 3 tahun sejak tanggal diundangkan atau pada 2 Januari 2026. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, hukum pidana kerja sosial mulai berlaku sejak 2 Januari 2026. Lokasi dan kerja sosial yang akan diberikan ditentukan oleh masing-masing pemerintah daerah terkait. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyatakan hukuman pidana kerja sosial akan mulai diterapkan setelah KUHP dan KUHAP resmi berlaku pada 2 Januari 2026. Ia menyampaikan seluruh kepala lembaga pemasyarakatan dan kepala rumah tahanan telah menekan sejumlah kerjasama dengan pemerintah daerah terkait penerapan sanksi kerja sosial tersebut. Nantinya lokasi dan kerja sosial yang akan diberikan ditentukan oleh masing-masing pemerintah daerah terkait. Nanti kita tunggu berlakunya KUHP baru 2 Januari. Nanti hasil koordinasi para kalapas Karutan dengan pemerintah daerah ini sudah membuat beberapa alternatif dan tempat dan jenis pekerjaan yang dikerjakan. Ke Mahkamah Agung sudah bersurat ya Pak? Sudah. Tadi sudah sampaikan. Sementara Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Prim Haryadi membenarkan jika Kejaksaan Agung mengusulkan agar hakim hanya memutus durasi pidana sosial. Adapun soal jenis pidana kerja sosial dan tempat melakukannya ditentukan jaksa eksekutor. Prim mengatakan hingga saat ini Mahkamah Agung masih membahas masalah ini dan belum mengambil keputusan atas usulan kejaksaan. Menurut Prim, keputusan yang sudah diambil Mahkamah Agung yakni hakim akan menyebutkan kesalahan terdakwa, bentuk jenis pidana kerja sosial, lama durasi kerja dalam 1 hari dan 1 pekan, serta di mana terdakwa akan melaksanakan kerja sosialnya. Dikatakan bahwa kerja sosial itu tidak boleh lebih dari 6 bulan masanya. Oleh karenanya, hakim dalam menjatuhkan pidana kerja sosial harus menyebutkan dalam 1 hari itu berapa jam. Kemudian dalam 1 minggu itu berapa hari. Terdakwa harus melakukan kerja sosial dan menyebutkan di mana tempat kerja sosial itu dilakukan. Apakah di rumah sakit, apakah di rumah-rumah ibadah gitu ya. Nah, memang ini jujur saja ini ada pembicaraan lah antara Pak Jampidum dengan kami. Pak Jampidum menginginkan kalau bisa katanya sudah ada pembicaraan Pak Jampidum dengan Kementerian Dalam Negeri kalau tidak salah saya. Beliau berkeinginan agar hakim hanya menyebutkan tentang lamanya saja. Tempat itu nanti mereka yang menyesuaikan dengan kondisi daerah setempat. Pidana kerja sosial merupakan hal baru yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. KUHP baru ini akan mulai berlaku pada 2 Januari 2026 termasuk dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP.